Diapain ini? Dikunyah, dikumpul-kumpul. Ini kan bodoh sekali. Mau apa? Sedang dia makin tua, makan makin dikit, baju juga nggak bisa banyak. Sekarang punya arloji mahal, ketahuan, jadinya beli yang jelek. Ngumpul-ngumpul mau apa? Apa emas 51 kilogram itu dikemut? Inilah akalnya rusak karena menuhankan dunia ini. Betul? Karir naik jadi menteri, naik jadi jenderal. Kenapa? Semuanya ini karena syirik menuhankan duniawi ini. Kagum asalnya. Jangan kagum sama dunia. Senang boleh, lihat, tapi tidak usah mengagung-agungkan. Jangan mengagung-agungkan orang kaya. Jangan mengagung-agungkan pejabat. Jangan mengagung-agungkan artis, orang terkenal. Gak ada apa-apanya. Kecuali orang yang diagungkan oleh Allah. Siapa yang diagungkan oleh Allah, dimuliakan Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang dimuliakan Allah di antaramu adalah yang paling takwa. Ini yang kita muliakan. Gimana kalau misalkan ada pejabat ke sini, presiden akankah dihormati? Hormati. Sebagai manusia kita harus sama-sama menghormati, memperlakukan baik, tapi tidak mengagung-agungkannya. Seakan-akan, kita gimana gitu kalau dekat atau punya saudara. Biasa saja. Kita hormat, kita baik karena disuruh baik kepada manusia, disuruh baik kepada orang tua, disuruh baik kepada orang yang berbuat kebaikan. Begitulah. Enak tidak begini? Enak. Jangan mengagung-agungkan duniawi ini, ya. Bolehkah punya mobil bagus? Boleh. Yang jangan itu merasa mulia dengan mobil. Mobil itu cuman kaleng, besi, karet, plastik, gak ada apa-apanya, cuman begitu. Dan banyak penjahat juga dikasih mobil bagus oleh Allah. Jangan, biasa aja. Bolehkah kita punya rumah bagus? Boleh. Nabi Sulaiman juga istana, betul? Yang jangan itu merasa agung, mulia, hebat karena bangunan. Rumah itu terbuat dari apa sih? Tanah, kayu, besi, cuman gitu aja. Penjahat juga ada yang punya rumah bagus? Dikasih, dunia nggak ada apa-apanya. Ini penting sekali mindset ini. Boleh punya? Boleh. Tapi jangan mengagung-agungkan. Jangan segala cara walaupun tidak halal demi mendapatkan, tidak boleh. Perlukah kita jadi orang terkenal? Ayo, perlu tidak kita jadi orang ngetop? Mau ngapain? Kita tidak perlu pengen jadi orang ngetop. Rasulullah terkenal tidak? Para sahabat terkenal tidak? Yang menterkenalkannya adalah Allah. Beliau patuh saja ke Allah oleh Allah. Ini contoh baik diperlihatkan. Tidak usah ingin jadi orang terkenal. Yang penting kita dicintai Allah. Sudah tahu kalau orang dicintai Allah apa efeknya? Nih, kita disukai Allah. Apa yang terjadi? Allah memanggil malaikat Jibril. Jibril, ini Allah berfirman, aku mencintai fulan. Misalkan adik termasuk yang dicintai Allah. Allah penguasa langit dan bumi akan memanggil malaikat Jibril. Jibril, uhibbu fulan. Aku mencintai hamba ini. Cintailah. Maka malaikat Jibril mencintai hamba ini. Mungkin orang-orang tidak ada yang tahu.
Apa yang dilakukan malaikat Jibril sesudah itu? Memberitahu kepada semua penghuni langit. Penghuni langit, Allah mencintai hamba ini. Cintailah ia. Maka para malaikat semuanya, para penghuni langit akan tahu kepada hamba ini. Ini kekasih Allah. Ini waliullah. Dicintai oleh para malaikat. Lalu turunkan ke bumi. Nanti Allah lah yang membulak-balik hati mencintai hamba ini. Bahkan kekasih Allah itu waliullah itu kalau meninggal badannya utuh, tidak dimakan belatung, tidak busuk. Berapa banyak kisah ya orang-orang yang wafat. Kenapa coba? Karena belatung, cacing, atau organik apapun yang ada, semuanya kan bertasbih ke Allah. Tahu ini kekasih Allah. Singa tahu tidak kalau ada kekasih Allah? Tahu. Itulah sebabnya orang-orang yang benar-benar dicintai Allah itu akan dicintai oleh makhluk yang dikehendaki Allah mencintainya. Gitu. Jadi nggak perlu ribet hidup ini pengen terkenal. Yang penting kita dicintai Allah. Dek, siapa yang menciptakan adik-adik? Jawab. Bangunkan yang tidur. Mengerti adik-adik berat sekali untuk bisa tetap melek ya. Subuhnya jam 4. Jam berapa tadi tahajud? Dibangunkan jam 3 berarti ya. Ya perjuangan lah ya. Insya Allah semuanya jadi amal soleh. Bangunkan. Dan kuat sekali ini ada ini. Banyak PR mungkin semalam. Lanjut. Tadi apa ya? Bicara apa ya? Pokoknya qalbun salim. Jangan menyekutukan Allah dengan apapun siapapun. Tuhan kita adalah berharap hanya kepada, takut hanya kepada, cinta kepada. Bolehkah kita mencintai orang? Boleh dalam rangka cinta kepada, mencintai orang tua, mencintai keluarga, mencintai orang yang dicintai Allah, boleh. Tapi itu pun dalam rangka cinta ke Allah. Tidak boleh mendahulukan cinta ke makhluk sampai mengkhianati Allah. Jelas? 2, penyakit hati apa yang paling bahaya? Jawab. Yang ada di kerak neraka apa? Munafik. Kenapa munafik? Dimurkai. Gini hadirin, kalau musyrik dia menyekutukan Allah dan dia ngaku menyekutukan Allah. Kalau munafik hatinya tidak kepada Allah tapi dia pura-pura mengakui beriman. Jelas? Jelas ini nih. Kalau musyrik dia ngaku kayak Abu Jahal, saya musyrik. Tidak nyebut musyrik ya. Saya menyembah Lata wal Uzza, begitulah. Jelas. Tapi munafik Abdullah bin Ubay dia ngaku Islam, tapi dia tidak, hatinya tidak Islam. Ada yang munafik secara akidah, yang seperti Abdullah bin Ubay, dia hatinya tidak beriman, tapi pura-pura. Ada munafik akhlak, dia beriman, dia sholat, dia Islam, dia ngaji, dia haji, tapi pembohong, suka ngingkari janji, tidak amanah. Kira-kira koruptor munafikin bukan? Jawab. Jawab. Kenapa koruptor disebut munafikin? Dia berdusta.
Kalau tidak berdusta tidak mungkin korupsi, betul tidak? Tidak jujur. Yang kedua apa? Melanggar janji. Demi Allah, saya bersumpah. Dia melanggar sumpah. Yang ketiga apa? Dia tidak amanah. Jangan pernah adik-adik, jangan pernah jadi koruptor sekecil apapun. Siap? Ada yang nanya, kenapa sekarang jarang tampil dalam event-event yang nasional tapi lebih senang ngurus santri? Sejujurnya lebih suka di depan santri begini. Semoga jadi jalan terlahirnya para pemimpin bangsa yang ke depan yang jujur. Karena kalau sudah tidak jujur pasti berbuat banyak keburukan. Kan begitu. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri. Jujur, sidik baru jadi orang baik. Baik baru masuk surga. Kalau dia tidak jujur, dia akan berbuat aneka kejahatan. Aneka kejahatan mengantarkan dia ke neraka. Tidak bisa jadi orang yang banyak berbuat baik kecuali awalnya harus sidik, jujur, terpercaya. Nah, orang tidak jujur adalah orang yang munafik. 3, penyakit apa yang bahaya? Sombong. Dalilnya apa? La yadkhulul jannah. La yadkhulul jannah. Tidak masuk surga. Man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak bisa masuk surga. Orang yang di hatinya ada takabur walau sebesar zarah. Apa ciri takabur? Ada berapa? 2. Batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Iblis duluan mana? Iblis atau Adam? Nabi Adam. Duluan mana kenal ke Allah? Iblis atau Adam? Duluan mana taat ke Allah? Iblis atau Adam? Tapi Allah menguji iblis dengan diciptakannya Nabi Adam. Apa yang terjadi? Aba wastakbaro, enggan dan takabur. Apa sebabnya? 1, ujub. Ana khairu minhu. Saya lebih baik dari dia. Saya diciptakan dari api, Adam dari tanah. Dia merasa lebih baik. Ujub. Dan dia dengki. Tidak rela ada makhluk lain yang diciptakan yang mengharuskan dia bersujud. Ujub, dengki, lahirlah takabur, jadilah dilaknat Allah selama-lamanya. Hati-hati adik. Ujub, merasa lebih dari yang lain. Dengki, tidak rela orang lain dapat nikmat. Takabur, dia merasa menolak kebenaran dari Allah, perintah Allah, dan menganggap remeh orang lain. Teng. Ini pengulangan. Ada pertanyaan kah? Silakan. Kalau tidak ada pagi ini kepada semua jemaah yang akan hadir di Eko Pesantren di sini nih. Apa-apa. Jangan lupa ya, sekolah kita ini sekolah inklusif namanya, bukan eksklusif. Jadi tidak semua sekolah ini menerima sebagian yang oleh Allah diberikan kekhususan, bukan karena keinginan orang tuanya, bukan keinginan anaknya memiliki kekhususan, tapi keinginan siapa? Allah yang dititipkan di sini, yang sesuai dengan kemampuan kami untuk bisa berinteraksi. Apa kekhususan yang paling dominan yang ada di sini? Coba apa?
disleksia. 10% dari santri ini disleksia. Cuman tidak ada yang mengerti dirinya disleksia. Apa tahu disleksia deh? Ada kendala keberbahasaan. Yang disleksia itu diantaranya ada ringan, ada sedang, ada berat. Ini 10% santri kita ini ada kemungkinan disleksia. Dia itu kalau nulis suka susah bagusnya, besar kecil dan tidak betah nulis. Ada yang tidak betah nulis itu berat. Ada yang susah nulis, tenang deh, ada kawannya ya. Sebab yang ceramah juga ini AA juga disleksia. Baru tahu AA disleksia, tahunya dari mana? Karena anak. Kenapa anak ini dulu waktu SD sampai 5 kali pindah sekolah deh? Karena susah nulisnya jelek, hurufnya banyak yang ketinggalan. Jadi akibat jelek jadi malas nulis karena susah. Bukan tidak ingin, tapi memang begitu ujiannya. Kemudian ada short term yang mudah lupa. Misalkan tadi pelajaran apa di sekolah? Lupa. Itu ciri khasnya. Bukan ingin lupa, karena memang lupa. Misal pergi, tadi parkir motor di mana? Itu bisa lama nyari parkirnya daripada lama naik motornya. Sendiri ya, astagfirullahaladzim. Kalau parkir harus dipotret, harus jelas dulu. Karena kalau enggak lupa. Belanjaan, ulang-ulang saja. Di mana tadi belanjaan? Ini bukan keinginan, tapi Allah memberikan akal. Untungnya yang disleksia ini oleh Allah diberikan bonus lainnya. Katanya menurut penelitian otaknya dibuat lebih cerdas. Sehingga dia cari akal untuk mengatasi kekurangan. Ada di antara yang hadir ini boleh jadi bingung kiri kanan. Atau gak bisa duduk di tengah. Ada yang begitu? Ada yang duduk tuh menceng terus begini. Ada itu. Nah ini disleksia di antaranya. Cuma yang disleksia ini, kalau Thomas Alva Edison tahu, itu disleksia juga. Lee Kuan Yew tahu, itu disleksia juga tuh. Saya cari yang ini aja ya. Besar kemungkinan Hitler juga disleksia ya. Karena orang yang dislek itu dia akan berpikirnya beda dengan cara orang lain berpikir dalam beberapa hal. Karena dia harus mengatasi sendiri. Alhamdulillah anak sekarang sudah bisa mengatasi. Asalnya baca Quran juga berat. Karena ba, ya, nun, ta, sa itu kan sama titik cuma itu bisa kelihatan sama. Yang disleksia agak berat, dia bergerak hurufnya seperti maju mundur begini. Itu di luar keinginannya. Memang Allah menciptakan otaknya begitu. Tapi biasanya diberikan keunggulan lain, mudah berbahasa dan sebagainya. Semuanya ciptaan Allah. Benar? Ini 10% di sini. Ada juga yang ADHD. Ada juga yang autis ringan, ya. Dan itu semua adalah amanah dari Allah. Tidak boleh meremehkan, tidak boleh menghina, bahkan harusnya kita sayangi. Sepakat? Ada pertanyaan? Dulu siapa yang selalu duduk di depan ini tuh? Zaki selalu duduk di situ, hafal sekali ya enggak? Sama kalau teriak kadang paling keras sendiri. Tapi kayaknya disayang. Sekarang Zaki nonton ini, tinggal di Bali. Mungkin udah hampir selesai kuliahnya ya. Wirausaha juga, alhamdulillah. Zaki, semuanya ciptaan Allah, milik Allah, dan amanah dari Allah bagi kita.